ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات الأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دل الناس على خير وهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يلقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan bagi saya di sore hari ini berada di tengah bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati serta adik-adik yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di tempat yang baik ini, di sore hari yang berbahagia ini, sebagai suatu hal yang diberkahi, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua petunjuk, taufik dan rahmatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tentunya kita agak sempit di sore hari ini dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Masya Allah, terdapat kaidah-kaidah besar terkait dengan tema pembahasan kita. Iya. Secara umum kehidupan ini seorang berada di dalamnya itu harus memiliki sebuah pijakan. Dia hidup di atas muka bumi ini, kalau ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang meninggalkan kebaikan di tengah manusia, ingin menjadi para pengukir sejarah, seorang harus memiliki prinsip-prinsip yang dipegang di dalam kehidupan. Iya. Apalagi usia muda. Di usia muda itu terdapat nikmat-nikmat besar yang Allah anugerahkan. Karena itu usia muda ada pertanggungjawaban tersendiri. Usia muda. Umur secara umum ada pertanggungjawabannya. Tapi usia muda ada pertanggungjawaban lebih khusus. Karena itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya, itu kaki tidak akan bergerak sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, umrihi bima afnah. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Umur dulu. Karena itu pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Iya. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu yang dia pelajari, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Diperhatikan ya, usia muda diberi pertanyaan khusus. Kenapa? Karena banyak nikmat di usia muda itu.
Makanya pada saat usia muda tidak digunakan dengan sebaik mungkin pada hal yang paling bermanfaatnya, maka usia muda ini berpotensi membawa bahaya-bahaya bagi seorang hamba. Karena itu pernah dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faragha wal hida mafsadatun lil mar'i ayyama mafsada. Sesungguhnya usia muda, waktu luang, kekayaan, ini adalah hal yang merusak seseorang dengan kerusakan yang sangat merusaknya. Maksudnya merusak kapan? Kalau dia tidak gunakan dengan baik. Nah itu tadi di ayat yang kita baca, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri. Tadinya dia aman, sejahtera, sentosa, rezekinya datang dari segala penjuru. Iya. Tapi negeri ini kafir terhadap nikmat Allah. Maka Allah membuat penduduknya merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan karena perbuatan mereka sendiri. Nah, ini terhadap siapa yang tidak mensyukuri nikmat seperti itu. Termasuk usia muda, kalau tidak disyukuri dengan baik, mungkin akan membawa apa? Membawa kejelekan. Karena itu di dua ayat setelahnya dibacakan tadi, fakulu mimma razaqnakum halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah kalian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian hal yang halal, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik. Jadi diperhatikan di sini bagaimana pentingnya usia muda ini kita manfaatkan dalam kebaikan sebagai suatu nikmat yang sangat besar. Ya. Karena itu harus ada pijakan-pijakan, harus ada pegangan-pegangan yang dipegang di dalam kehidupan. Ya, sekarang ini adik-adik sekalian adalah generasi muda. Di masa mendatang adalah penerus negeri ini. Ya, penerus bangsa ini. Jadi sebagai seorang pemuda, dari pijakan dasar yang harus dia miliki, dia itu harus memiliki pandangan yang jauh. Jangan dia berpikir masa sekarang saja. Oh, saya masih muda, ya, saya bisa melakukan ini dan itu. Tapi dia pikir dari semenjak mudanya, berusaha berpikir akibat dari apa yang dia kerjakan. Ya, sekarang kalau saya melakukan sebuah kegiatan, kalau saya di dalam aktivitas dan kegiatan ini lambat, maka dalam waktu 5 tahun perkiraannya saya hanya mencapai begini dan begini. Targetnya sedikit. Tapi kalau dia giat, dia akan mencapai target begini dan begini, lebih tinggi lagi. Nah, ini bagus ya, sifat. Namanya pandai memikirkan ma'alul umur, akibat perkara. Iya. Akibat dari perkara. Karena itu seorang pemuda ideal, anak muda yang baik, yang salih. Anak muda yang salih ini pada setiap ucapan dan perbuatannya itu terukur. Iya. Bukan orang yang serampangan. Bukan juga sumbu pendek. Begitu ada yang bakar langsung meledak. Ya. Tapi dia punya perhitungan-perhitungan. Jelas ya? Karena itu tidak setiap hal yang dilihat oleh manusia dia lakukan, karena dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Coba bayangkan ya, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling kuat? Kira-kira kalau saya tanya siapa orang yang paling kuat, apa jawabannya? Hah? Ada yang bisa menjawab kalau saya tanya? Siapa orang yang paling kuat? Apa jawabannya? Silahkan.
Baik, itu jawaban Nabi ya. Tapi kalau jawaban umumnya kan orang yang paling kuat kalau dia bertarung, berkelahi, ya, tidak ada yang kalahkan. Kalau sahabat kan menjawab, kalau dia bergulat tidak pernah dikalahkan. Nah, itu orang paling kuat. Ternyata kata Nabi SAW, orang yang paling kuat bukan itu. Yang disebut tadi di sana benar. Nabi berkata orang yang paling kuat adalah amlakukum indal ghadab. Orang yang paling mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Nah, itu hakikat orang yang kuat sebenarnya. Ya. Jangan dipikir orang yang kuat itu, wah, dia jagoan, tidak ada yang kalah. Dia bisa berkelahi dengan siapa saja. Belum tentu itu orang yang kuat. Kadang itu orang yang paling lemah. Ya. Tapi orang yang kuat, ukurannya adalah orang yang paling pandai menahan amarah ketika apa? Ketika dia marah. Nah, itu baru kuat. Kenapa? Sebab orang yang ketika dia marah, dia lampiaskan segala sesuatu, itu menunjukkan akalnya yang sempit, akalnya yang terbatas. Jelas ya? Karena itu dari dahulu orang-orang yang kuat itu, kalaupun dia marah, itu marahnya terukur, tepat. Karena kemarahannya itu berdasarkan dorongan akal. Iya. Hal yang memang merupakan konsekuensi dari kebaikan. Nah, itu yang muncul. Iya. Maka ini pijakan di dalam kehidupan penting untuk dimiliki. Seorang itu pandai mempertimbangkan apa yang dia kerjakan di masa mendatang, akibat perbuatannya apa. Iya. Ini kalau kita pikir di dunia saja, kita pandai berpikir seperti itu luas ya cakupannya. Sekarang adik-adik sekalian ini, iya, menjalani masa kuliah, masa pendidikan. Ya. Nanti hasil yang diinginkan apa? Kan paling tidak dia bisa berhasil bekerja pada hal yang diinginkan, kemudian dia membawa kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan kedepannya kalau dia berkeluarga, dia bisa menjamin untuk keluarganya, kan begitu. Iya. Maka ini hal yang bagus, positif ya di tengah manusia. Tapi kadang ada orang, dia belum sampai ke sana, dia sudah rusak semua itu cita-cita. Cita-citanya dia rusak, kenapa? Karena tidak terukur cara berpikirnya. Tidak terukur. Dia tidak pikirkan kalau dia melakukan begini, akibatnya begini, melakukan begini, akibatnya begini. Iya. Karena itu di dalam syariat Islam ini, seorang itu diajari untuk bersegera pada hal yang membawa kebaikan untuk dirinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah berpesan, seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi kalau dia mukmin semuanya baik. Namanya mukmin, berislam, semuanya baik. Tapi kalau dia memiliki kekuatan, maka yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari siapa? Dari yang lemah. Kemudian Nabi berikan 3 jalan kalau ingin menjadi mukmin yang kuat. Ada 3 jalan. Yang pertama kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Itu jalan yang pertama kalau mau menjadi orang yang kuat. Iya. Orang yang pikirannya jauh ke depan, menatap masa depan yang baik, itu dia kaidahnya seperti itu. Dia semangat pada hal yang bermanfaat. Jelas ya? Jadi tidak usah ikut-ikutan orang. Itu ketinggalan kalau di masa sekarang ya. Ya, ikut-ikutan itu ketinggalan. Ya, pemuda yang baik itu dia bagaimana punya prinsip. Nah, dia lakukan apa yang bermanfaat baginya. Dia lakukan apa yang bermanfaat. Hal yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Ya, diajak untuk melakukan begini, untuk melakukan begitu. Ya, sebagian anak muda, ayo kamu berani nggak balapan motor? Kamu ini nggak tahu balap.
Ya, cuma ditantang begitu saja, balapan akhirnya mati di jalan. Dia tidak berpikir, akhirnya tidak menatap masalah. Cuman memperturutkan, masuk ke dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Dia kalau ditantang seperti itu, seorang harus, kalau dikatakan kuat, dia pandai menguasai dirinya. Dia pandai berpikir, ini perkara bisa membawa kemana? Kebaikan atau kepada kejelekan. Karena itu kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasta'in billah. Mohon pertolongan selalu kepada Allah. Ya. Ini penting ya. Karena itu adik-adik sekalian, ingat, hidup ini kita bukan hidup begitu saja. Hidup ini ada konsekuensinya. Ada perjalanan di dalam kehidupan, ada amalan di dalam kehidupan. Setelah kehidupan ada pertanggungjawabannya. Jelas ya? Ada pertanggungjawabannya. Ya kalau kita paham ini, nah kita harus berpikir bahwa hidup ini tidak akan lurus kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita. Karena itu selalu mohon pertolongan kepada Allah. Jelas ya? Selalu mohon pertolongan kepada Allah. Nah, apabila seorang itu selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membawa kebaikan untuk dirinya. Kita ini semuanya fakir, kecuali siapa yang Allah cukupi. Kita ini semuanya tersesat, kecuali siapa yang Allah beri hidayah. Iya. Karena itu selalulah mohon pertolongan kepada Allah di dalam belajar, di dalam beraktivitas, di dalam hidup, ya. Sehingga amalan-amalan kita itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kepada hal yang baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Artinya apa? Kalau seorang berbuat sesuatu, ya, dia semaksimal mungkin untuk kebaikan yang sedang dia lakukan. Jangan dia merasa lemah. Jangan dia merasa lemah. Iya. Karena itu kita lihat ya, di kehidupan dunia ada orang-orang yang membangun bisnisnya, setelah itu bangkrut, bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi, bangkrut lagi. Tapi dia tidak pernah merasa kalah. Terus dia coba sampai dia berhasil. Sampai dia berhasil. Di masa dahulu seperti itu juga di dalam kehidupan beragama. Ada orang yang pergi belajar, menuntut ilmu, berulang kali dia merasa tidak mampu. Ya. Suatu hari dia diperlihatkan oleh Allah, ada seekor semut naik ke tempat yang terjal. Semut ini membawa beban yang berat. Begitu naik ke tempat yang terjal, bebannya jatuh, semutnya ikut jatuh. Tapi semut ini tidak menyerah, diambil lagi beban itu, naik lagi. Sudah dekat, jatuh lagi. Terus berulang sampai dia berhasil naik. Maka kata orang yang melihat ini, dia tadinya sudah belajar, merasa dirinya selalu gagal. Akhirnya dia berkata pada dirinya, kalau semut saya tidak pernah menyerah, masa saya manusia menyerah? Iya. Masa saya menyerah? Pasti ada suatu saat Allah akan memudahkan sampai ke tujuan. Maka ia pun belajar dan belajar, akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang terkenal di bidangnya. Itu kisah Imam Al-Kasai namanya. Salah seorang imam besar, pakar bahasa dan pakar ahli qiraat Quran. Salah satu dari 7 qiraat terkenal namanya qiraat Al-Kisai. Nah, itu orangnya tadi. Iya. Jadi subhanallah. Jadi ini 3 wejangan dari Nabi ya. Siapa yang ingin menjadi mukmin yang kuat, pertama, dia semangat pada apa yang bermanfaat baginya. Kemudian yang kedua, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Baik, jadi ini pijakan yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana seorang itu di dalam hidupnya dia pandai berpikir tentang apa-apa yang akan datang pada masa depannya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita pikirkan setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Kita pikirkan bagaimana kita
ketika akan sakaratul maut, apa yang kita akan jawab? Bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah di akhirat? Nah, itu bagi kita seorang mukmin. Demikian pula dalam kehidupan. Kita hidup di Indonesia ini sebagai warga negara. Ya, bagaimana di masa mendatang kita tatkala menjadi para generasi penerus negeri ini, apa yang kita akan kerjakan? Maka ini semuanya harus selalu kita pikirkan. Kita sebagai anak-anak, ya, apa yang kita akan lakukan, kita akan kedepankan untuk orang-orang tua kita. Nah, ini semuanya hendaknya menjadi bahan-bahan pikiran untuk seorang hamba. Baik, kemudian yang kedua, pijakan yang kedua, dan ini terkait dengan tema tadi, temanya kita menjalin tali silaturahmi, meningkatkan persaudaraan di kehidupan asrama. Ini menjalin silaturahmi, menjaga kebersamaan, ini perkara akan menjadi erat pada seorang hamba, pada seorang muslim dan muslimah, ada siapa saja, laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda. Dia akan memahami pentingnya tema ini kalau dia mengerti bahwa di dalam kehidupan beragama itu, di seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah dari langit, seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah dari langit, itu semuanya menjaga 5 hal. Jadi seluruh agama yang pernah diturunkan dari langit semuanya menjaga 5. Yang pertama, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Menjaga nyawa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan. Dan yang kelima, penjagaan terhadap harta. Ini 5 hal dijaga oleh seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah di atas muka. Termasuk di dalam syariat kita ini, syariat Islam. Perkara ini semuanya dipelihara. Seluruh pensyariatan kembali untuk menjaga 5 hal. Untuk menjaga 5 hal. Baik. Karena itu kenapa diharamkan membunuh jiwa seorang muslim, melayangkan jiwa? Kenapa diharamkan? Sebab ini agama memang menjaga dan memelihara jiwa. Kenapa diberi hukum tegas di dalam syariat, hukum had? Siapa yang membunuh seorang muslim, maka dia boleh diqisas, dibunuh juga. Dihukum pengadilan. Kalau diangkat pengadilan kasusnya, diadili, maka yang membunuh itu semuanya apa? Bisa dibunuh. Ini harus dipahami ya, hukum syariat. Sekarang orang bergampangan saja di dalam masalah melayangkan nyawa orang. Main pukul, main gebuki. Sering kita lihat di berita-berita ya. Orang-orang diteriaki maling, dikejar, dipukuli, ternyata bukan maling. Ada yang kemarin itu diteriaki maling sampai dibakar ya. Ini terlibat di dalam membunuhnya banyak orang. Ini kasus seperti ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Ada seorang yang dibunuh di Sana'a. Sana'a ini ibu kota negeri Yaman ya. Orang ini dibunuh oleh beberapa orang, berserikat beberapa orang dalam membunuhnya. Maka hakim di sana menulis surat kepada Umar. 7 orang yang membunuh, itu sekitar 7 orang kalau saya tidak salah yang membunuhnya. Apakah 7 orang ini semuanya dibunuh juga? Hukum qisas. Maka Umar menulis surat menjawab. Kata beliau, andai kata seluruh penduduk Sana'a berserikat dalam membunuh orang itu, saya akan bunuh mereka semua. Itu hukum syariat. Di dalam hal yang seperti ini, itu bukan sembarangan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika man qatala nafsan, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an." Tahu kisah anak Adam yang membunuh saudaranya? Pernah dengar ya? Kisah anak Adam yang membunuh saudaranya. Orang bilang namanya Habil dan Qabil. Dua orang ya. Kalau seorang di antara keduanya membunuh saudaranya. Ini kisah dikisahkan di surah Al-Maidah. Diterangkan bagaimana penyesalan saudaranya yang membunuh itu. Diterangkan penyesalan. Setelah dibawakan kisah ini, Allah tegaskan. Karena itulah kami telah tetapkan terhadap Bani Israel, siapa yang membunuh jiwa tanpa dosa, yang membunuh jiwa tanpa dosa, hukumnya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kita tahu hukum membunuh, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya, siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi kalau seorang itu membawa kebaikan, dia kepala rumah tangga misalnya, dia hidupi anak dan istrinya, maka itu seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Dia menjadi kepala sebuah instansi, dia berikan hal yang selayaknya bagi bawahannya supaya mereka bisa hidup. Itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Tapi sebaliknya ingat, membunuh seorang jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama." Terus menerus seorang itu di dalam kelapangan agamanya sepanjang dia tidak pernah menyentuh darah yang diharam. Itu hati-hati. Kalau seorang sudah pernah menyentuh darah yang diharamkan, ini akan sempit kehidupan. Karena itu saya katakan orang berpikir jauh. Ya. Itu penting di dalam kehidupan ini. Baik. Jadi ini agama menjaga 5 perkara. Menjaga 5 perkara. Kenapa diharamkan bergibah? Kenapa diharamkan bergibah? Karena gibah ini artinya kita menceritakan kejelekan saudara kita yang dia tidak sukai. Itu namanya gibah. Kenapa diharamkan? Karena gibah ini satu, bisa merusak agama. Yang kedua, merusak kehormatan seorang muslim dan muslim. Yang ketiga, gibah ini bisa menjadi sebab terjadinya percekcokan, perkelahian yang mungkin akan terjadi dengannya pertumpahan darah. Akhirnya ini sebab melayangnya gibah. Kenapa diharamkan minum khamar? Minum minuman keras? Karena minuman keras itu menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Orang tidak bisa berpikir dengan benar. Ya. Makanya sekarang ini khamar itu lebih canggih lagi. Ada yang lebih dahsyat dari khamar, namanya narkoba. Narkoba ini itu menghilangkan kesadaran bisa dalam waktu yang lama, bisa berhari-hari. Kalau minum khamar itu mungkin sejam, 2 jam, 3 jam bisa sadar. Tapi kalau dia narkoba itu hilang akalnya lebih lama lagi. Makanya narkoba itu lebih berat hukumnya dalam hukum syariat. Lebih berat. Makanya pengedar narkoba itu bisa dijatuhkan hukum mati kalau di pengadilan syariat. Karena ini penjagaan memang terhadap agama. Karena itu ada syariat namanya menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi, menjaga persaudaraan. Ini pintu kebaikan, prinsip di dalam kehidupan. Prinsip di dalam kehidupan. Jadi kita ini dalam hidup, kalau kita punya prinsip, pegangan, enak hidup ini. Prinsip saya dalam kehidupan, saya tidak mau menyakiti orang, tidak mau menzalimi orang,
Itu bagus ya. Dia hidup, yang penting bagaimana hidup, tak mau keluar dari dunia ini dalam keadaan menyandang suatu kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman dalam bentuk apapun. Ini kadang tidak dipikirkan oleh sebagian kita. Berlaku zalim terhadap saudaranya. Kadang pada hal yang ringan, kita ambil sesuatu milik saudara kita, kita ganggu dia, itu sudah kezaliman namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iqtata'a malan imri'in muslimin bi yaminin kadhib." Siapa yang mengambil harta saudara seorang muslim dengan sumpah yang dusta, maka disebutkan tidak masuk surga, diterangkan bagaimana neraka. Kemudian dikatakan oleh Nabi, walaupun harta itu hanya sepotong kayu saja. Sepotong kayu, akar kayu milik saudaranya, dia berkata, demi Allah ini punya saya, padahal bukan punya dia. Ini namanya berbuat zalim. Jelas ya? Karena itu kezaliman ini, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena itu, jadilah seorang itu di dalam hidupnya bagaimana dia keluar dari dunia ini tidak menyandang satu kezaliman apapun terhadap orang lain. Rasulullah menjelaskan sifat seorang muslim. Kata beliau, al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu muslim. Dia tidak mengganggu orang dengan lisan, tidak pula dia ganggu dengan tangannya. Gangguan lisan banyak ya. Sekarang ada gangguan lebih tinggi lagi. Gangguan pakai 2 jempol ya. Dia tulis status tentang orang, dia komentari orang macam-macam. Dia buat status, dia kasih emosian yang menggambarkan semua yang ada pada dirinya bisa. Hanya dengan 2 jempol. Makanya yang 2 jempol sekarang ini yang main-main media ini, ya hati-hati ya. Itu bisa berbuat dosa-dosa internasional sekarang. Kalau dulu kan dosa-dosanya lokal saja. Orang ghibah, mungkin antara sekolah saja kalau dulu ya, di tengah sekolah. Sekarang ghibah bisa ke sekolah lain, bisa sedunia. Ghibah internasional. Akhirnya dosanya bagaimana? Ini hati-hati terkait dengan masalah dosa. Satu kalimat itu diucapkan oleh seseorang. Lihat ya, satu kalimat. Satu kalimat diucapkan oleh seseorang. Kata Nabi, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada baina al-masyriq wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia berucap satu kalimat. Dia tidak perjelas satu kalimat. Ayo coba bayangkan. Dia baru dengar kabar, ada kabar begini. Langsung dia bikin status. Padahal kabarnya ini belum dia perjelas. Ini hoax atau apa enggak? Belum dia perjelas. Yang penting ada bikin status. Dia sebarkan. Kata Nabi, seorang itu kadang berbicara dengan satu kalimat, belum dia perjelas. Satu kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan apa? Dan barat. Coba bayangkan, hal-hal yang seperti ini saja menzalimi orang dalam bentuk lisan, dalam bentuk satu kalimat, luar biasa syariat mengharamkannya. Karena itulah seorang pemuda kalau ingin berberkah untuk diri, menjadi kunci kebaikan di tengah umat, di tengah manusia, dia harus ada pijakan-pijakan dalam hidupnya. Jangan hidup amburadul, tidak ada arahan, tidak ada aturan. Ya. Itu bukan konsep kehidupan yang bagus. Orang hidup itu harus ada pijakan-pijakannya. Itu contoh ya. Yang ketiga sudah. Bagaimana seorang itu hidup?
jangan dia berlaku zalim kepada siapa, menyakiti siapa. Kemudian yang keempat, dia hidup. Bagaimana dia hidup itu? Dia selalu memberi manfaat untuk orang, menjadi kebaikan untuk manusia. Ini orang yang paling baik. Karena itu Nabi Isa alaihi salam disifatkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sifat beliau? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Masya Allah. Jadi mana ada langit menuduhi beliau, ada bumi beliau pijak, dia selalu berberkah. Nah, jadilah orang-orang yang seperti itu. Dimanapun dia berada, dia bisa berberkah. Dia bisa membawa kebaikan untuk manusia. Baik, jadi paling tidak itu, dia memberi manfaat untuk orang. Kalau dia tidak bisa memberi manfaat untuk orang, jangan dia menyakiti orang lain. Jangan dia mengganggu manusia. Kalau dia tidak bisa meninggalkan kenangan-kenangan yang baik untuk manusia, jangan dia menyayat goresan-goresan yang membawa luka sepanjang hidup. Itu harusnya prinsip-prinsip yang seperti ini dipegang di dalam kehidupan, agar kehidupan itu terukur, orang bisa berjalan dengan baik. Apalagi subhanallah ya, ini umur berjalan, namanya setiap amalan kita akan dipertanggungjawabkan. Anak-anak muda sama dengan orang-orang tua, semuanya perlu amalan-amalan kebaikan, perlu menabung amalan. Ya, sekarang ini kita banyak berpikir menabung di bank saja. Bagaimana rekening di bank ini bisa numpuk-numpuk tabungannya. Kita hanya banyak berpikir seperti itu. Ini tabungan saya tahun ini berapa? 100 juta. Besok tabungannya berapa? Tahun depan. Oh, tahun ini sih meningkat 10 juta. Tapi tidak pernah berpikir, ini amalan saya, tabungannya bagaimana amalan saya? Apa yang saya sudah lakukan dari kebaikan-kebaikan? Ini hal-hal di dalam kehidupan ringan, bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hal yang membebani. Bahkan itu adalah hal yang memperindah hati seseorang, membuat kehidupannya itu tenang, kehidupannya baik. Jadi pokok dari segala prinsip yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam hidup di dunia ini, orang itu hendaknya selalu dia berprinsip membangun keimanan kepada Allah dan menjaga amalan saleh. Sebab ini adalah dua pokok yang menjaga persaudaraan, yang menjaga kebersamaan di dunia dan di akhirat. Karena di dunia ini ada orang-orang yang bersama, saling cinta mencintai di dunia. Ada yang seperti itu. Kita lihat orang tua, dia sayang kepada anaknya atau tidak orang tua? Sayang kepada anaknya. Anak sayang kepada orang tuanya? Suami sayang kepada istrinya? Sebaliknya kan begitu. Tapi di hari kiamat semuanya akan berubah menjadi permusuhan. Si anak bermusuhan dengan ayahnya, si suami bermusuhan dengan istrinya. Semuanya akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Kecuali satu golongan saja, yang kecintaannya di dunia, hubungannya di dunia, persaudaraannya di dunia akan langgeng, bersambung dan kekal hingga hari kiamat. Allah terangkan di dalam Al-Quran siapa mereka. Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan berubah menjadi saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini saja ya kecintaannya kita. Itulah ketakwaan itu dalam keimanan dan amalan saleh. Makanya seorang di dalam kehidupan apapun itu jangan dia lupa hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia lupa amalan-amalan saleh. Ada yang merupakan kewajiban fardu ain atas dirinya, salat 5 waktu, masuk Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Ada hal yang diwajibkan, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, tidak masuk di dalam kesyirikan. Ini semuanya harga mati di dalam kehidupan, harus dia jaga, dia pelihara.
Sebab itu adalah kebaikannya, itu adalah kebahagiaannya. Dan kebahagiaan yang hakiki dengan hal ini. Karena Allah telah terangkan makna kebahagiaan yang hakiki dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, ini dua syaratnya, keimanan dan apa? Amalan saleh. Jadi kalau dia punya dua hal ini, Allah berfirman, kami akan menjadikan mereka, menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Jamin Allah. Kalau dia punya dua syarat. Karena itu inti dari menyambung silaturahmi dan persaudaraan, sambung dulu hubungan kepada Allah dengan baik. Kalau hubungan kepada Allah baik, maka hubungan dengan manusia juga akan menjadi apa? Menjadi baik. Ini harus dipahami oleh generasi muda kita. Karena subhanallah ya, anak-anak muda, wasiat harus bagus sama kawan-kawan. Traktir makan, traktir ke sebuah acara, ditraktir jalan-jalan. Ya. Ujung-ujungnya berkelahi di jalan. Ini saya traktir kamu pergi wisata ke sana, tapi kenapa kita berkelahi di jalan? Ini harus tahu ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena hubungan dia dengan Allah tidak baik. Itu pasti ada sebab hubungan dia dengan Allah apa? Tidak baik. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan, "Ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dzambin ahdatsahu ahaduhum." Tidak ada dua orang saling menyayangi, dua orang ini saling menyayangi, saling bersahabat, saling berkawan. Kemudian dua orang ini berpisah, menjadi bermusuhan. Itu pasti disebabkan karena salah seorang dari keduanya membuat dosa. Ada dosa yang dilakukan, akhirnya terjadi permusuhan. Tapi kalau dia bagus keimanannya, bagus amalan salehnya, hubungannya kepada Allah baik, kepada manusia juga tidak menzalimi, tidak menyakiti, itulah yang dikatakan oleh Allah. Allah jamin dalam Al-Quran, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, akan menjadikan untuk mereka kecintaan di tengah manusia. Dia akan dicintai oleh manusia. Sampai hewan-hewan di laut mendoakan kebaikan untuk dia. Jelas ya? Ada orang-orang seperti itu. Dia punya dari kebaikan-kebaikan, sampai hewan-hewan di laut pepohonan mendoakan kebaikan untuk dia. Siapa ini? Orang-orang seperti itu. Itu diantara sifatnya orang yang berilmu ya. Kenapa semua orang yang berilmu itu? Misalnya dia menyampaikan perkara. Anggaplah di ilmu apa namanya? Pola di kelautan ini misalnya. Bagaimana orang itu menjaga kelestarian laut? Dia tidak merusak di lautan. Itu kan kalau di ilmu agama, ulama itu menerangkan orang yang mengebom ikan laut kemudian mati, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jelas ya? Karena tidak boleh berbuat kerusakan. Dilarang untuk berbuat kerusakan. Makanya ikan-ikan laut saja mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berilmu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Dia di mana mungkin lagi duduk, lagi apa? Didoakan kebaikan. Didoakan kebaikan. Kemudian juga di antara hal-hal yang perlu dipahami di dalam menjaga kebersamaan, menyambung silaturahmi, saling menghormati. Itu ada kaidah di dalam agama. Bunyinya nazilun nas manazilan. Dudukkan manusia itu pada kedudukannya masing-masing. Dudukkan manusia pada apa? Kedudukannya masing-masing. Apa tadi saya bilang kaidahnya? Dudukkanlah manusia apa? Pada kedudukannya masing-masing. Jadi orang tua didudukkan sebagai orang tua, pemimpin didudukkan sebagai pemimpin,
Atasan didudukkan sebagai atasan. Nah, setiap orang diberikan haknya masing-masing. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana, man lam yahtarim kabirana, wa la yarham saghirana, wa la ya'rif li alimina haqqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kami umat Islam orang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati yang muda di tengah mereka, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di tengah mereka. Karena itu dalam lingkungan sekolah seperti ini, itu harus diketahui. Memang kakak kita itu kakak kelas itu ada hak dari sudut dia dihormati. Si adik juga ada hak dari sudut dia dirahmati. Guru-guru kita ada hak sebagai orang yang mengajari kita. Semuanya diberi haknya masing-masing. Dengan menjaga hak masing-masing ini, itu akan terjalin hubungan. Jadi seorang kalau dia paham apa kewajibannya, apa yang harus dia lakukan di dalam hal itu, ini insya Allah Ta'ala akan membawa kedamaian dan membawa ketenangan. Iya. Kemudian berikutnya yang kelima, dan ini mungkin yang terakhir, ini saya sampaikan bahwa seorang itu di dalam hidup ini hendaknya dia memiliki prinsip orang yang gemar mengadakan perbaikan, bukan orang yang gemar berbuat kerusakan. Jadi apapun yang dikerjakan, arahnya adalah mengadakan perbaikan di tengah manusia. Arahnya adalah dia menghindarkan orang-orang dari kerusakan, perkara yang menghancurkan, perkara yang membahayakan, perkara yang membahayakan. Nah, kalau kita saling menjaga hal-hal yang seperti ini akan menyambung tali silaturahmi. Dan di dalam kehidupan berasrama pun orang di dalam, adik-adik sekaliannya dalam sebuah asrama, di dalam asrama itu namanya kehidupan bersama. Betul, senior itu sebagai orang yang lebih tua dari kita hormati. Yang muda juga dihormati. Dalam umumnya kita tebarkan rahmat. Karena itu dalam hadis Nabi berkata, Ar-Rahimuna yarhamukumur rahman. Orang-orang yang selalu merahmati Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Perahmat akan merahmati mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di atas muka bumi, pasti Allah yang di atas langit akan merahmati kalian. Pasti yang di atas langit akan merahmati kalian. Jadi bagaimana seorang itu menebarkan rahmat? Mengadakan perbaikan, menebarkan rahmat, membawa kebaikan, dia larang dari hal-hal yang mengandung kerusakan, membawa kepada perselisihan, bisa mengundang perkelahian. Kalau ada kalimat-kalimat yang tidak boleh dia ucapkan, dia tinggalkan kalimat tersebut. Satu kalimat itu kadang membawa kepada permusuhan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzabu bihim. Katakan kepada hamba-hambaku agar berucap kalimat yang paling indah, sebab syaitan itu mengadu domba. Syaitan itu mengadu domba. Hati-hati ya, kita ini hidup bukan hidup sendiri. Itu ada syaitan di tengah-tengah kita. Syaitan itu berjalan di tengah manusia seperti perjalanan peredaran darah, menyerang kita setiap saat. Ini syaitan ini yang gemar mengadu domba, memanas-manasi. Ada saudaranya berbuat mendengar kalimat seperti ini, sudah dikompori oleh syaitan. Oh, dia sedang menyinggung kamu itu. Atau sebenarnya itu kalimat tidak ada umum, tidak menyinggung siapa-siapa. Tapi oleh syaitan dibawakan pemikiran yang seperti ini. Ya. Kemudian terakhir, mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh hadirin untuk kita selalu lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga punya andil di dalam mengkaji ilmu-ilmu agama, petuah-petuah dari agama. Sebab itu adalah pedoman-pedoman di dalam kehidupan kita, lentera-lentera dan cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita sampai ke akhirat. Dan itu yang membuat kehidupan menjadi stabil. Kehidupan menjadi stabil, hubungan menjadi baik. Kemudian yang ketiga, saya
mengajak semuanya untuk selalu menjaga hubungan yang baik di tengah kita, di tengah manusia. Seorang berberkah dimanapun dia berada, membawa kebaikan untuk manusia dimanapun dia berada, dan jangan menjadi sebab terjadinya kejelekan. Dan hendaknya kita menghindari segala bentuk kezaliman, segala perkara yang bisa membawa kepada retaknya hubungan, segala perkara yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan, pertikaian. Sebab hal-hal yang seperti ini melemahkan. Hal-hal yang seperti ini bisa melemahkan, kadang bisa menghambat jalan. Bayangkan ya, kita sudah diberi amanah, sudah diberi karunia belajar, karunia bisa mengambil ilmu, karunia kita bisa masuk ke dalam sebuah bidang. Harusnya kan itu nikmat kita jaga. Jangan sampai nikmat ini kita rusak sendiri. Kita rusak nikmat ini, kita tidak bisa melanjutkannya disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas kebaikan dan selalu menerangi jalan kita di kehidupan dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, selalu menyatukan hati-hati kita semua di atas ketaatan, menjaga kita sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang menjalin silaturahmi, dan sebagai orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadir. Bagaimana Allah yang memudahkan kita di pertemuan sore hari ini bertemu di suatu kesempatan dalam suasana ketaatan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dipertemukan di kehidupan dunia ini di kondisi dan di atas kebaikan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.